jatuh juga knockdown. Tapi lawan mereka selanjutnya adalah robot merah. Langsung coba dieksekusi Swim. Wow. Juga menunjukkan kebolehannya, nggak mau kalah sama Cibeng. Dan juga Jafra tembak lagi, keker lagi, diadu lagi, dijalan cepat sampai Bigetron. Fems juga luar biasa mereka. Dan sepertinya pesawat sudah mengudara datang dari arah stadium menuju ke arah Snowfall, yang mana Snowfall-nya kebetulan Blue Zone dibikin. Ya, Snowfall kebetulan Blue Zone dan mungkin secara drop dari ke-12 tim yang bertanding. Aku pribadi lebih ke bagian atas nih perhatiannya. Karena di bagian Blue Zone sana, Snowfall sangat lootingan yang kaya, memancing tim-tim yang berada di Militia sekalipun atau bahkan garrison yang ada di sampingnya bisa aja nge-cut mereka di bagian jalanan yang ada vending machine. Wah, lu sadar satu hal gak Bigan? Apa tuh? Onyx yang biasanya kedok, sekarang mau kontes di base camp. Kita lihat power Onyx ada di mana, yang mana kita tahu Onyx udah 2 game bau banget nih. Itu dia, biasanya menghindari early fight tapi mereka ternyata akan melakukan early fight bersama dengan Bulls Esports. Secara resources yang dimiliki oleh Bulls pun masih belum terlalu maksimal. Tetapi kalau kita melihat dari sisi Onyx, Olympusnya itu sendiri berada di satu rumah yang sama. Shockwave sempat menaik ke arah seorang ombak. Dan ini akan menjadi satu buah early fight yang benar-benar bakal merubah keadaan dari kedua tim. Entah Onyx-nya yang akan naik secara klasmen atau Bulls-nya yang akan tergeser di bagian atas. Satu time turner sudah ke-trigger tadi dibuka tapi pindah lagi karena di bagian Forest Red juga ternyata terjadi pertemuan antar dua tim. EVOS Divine bersama dengan Tiger Walker. Satu tembakan dan shooter seorang Jafra berhasil menumbangkan seorang Faker. Satu peluru, satu nyawa melayang dan bahkan upaya ending sudah dilakukan dengan sebuah RGS-nya. Satu informasi diberikan bahwa satu player dari lawannya sudah tidak ada. Gokil banget, Jafra nih udah kayak EVOS zaman dulu yang satu player EVOS setara dengan satu squad. Lu bisa bayangin, satu orang dieksekusi di tapping satu-satu kayak gitu, di absen sama Jafra sih sebenarnya 2 player lanjutan dari EVOS nggak perlu nyusul juga nggak masalah. Tapi karena EVOS sekarang kalau lu perhatiin lebih respect, makanya hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir resiko yang akan mereka dapatkan. Meminimalisir resiko dengan ya mereka juga nggak terlalu overpick, mereka nggak nyari informasi yang benar-benar split 1-2 kemana, tapi ada kesempatan mereka pick dan mereka maksimalkan hal tersebut. Ya, dan sekarang gue kembali pengen ngebahas Onyx nih ya. Onyx yang dia berani banget datang ke base camp yang mana secara lootingan itu minim banget. Lu bisa lihat bahkan ini Gare aja nggak punya glue. Gue nggak tahu kalau misalkan nanti Crownnya ke trigger kepake dengan kondisi dia harus ngegulung medical kit, waktunya udah nggak keburu untuk memberikan serangan balasan ke arah Bulls menurut gue. Nah itu dia, base camp bahkan untuk satu tim aja sebenarnya itu nggak cukup, harus memerlukan rotasi kedua. Bahkan kalau lagi gue bilang base camp itu kalau misalkan bermuda Pochinoknya rotasi kedua lah untuk datang ke bagian sana untuk melengkapi resource. Tetapi sudah mulai berjalan menuju ke 3 menit, early fight masih akan tetap berlangsung antara Onyx Olympus bersama dengan Bulls di bagian base camp sana. Tetapi ternyata Tiger Wang sudah kembalikan 4 playernya, sudah tertembak juga seorang Zex, setengah darah suruh mulai hilang bersama dengan seorang Beyond juga, tapi Hans aware bagian belakang sana ada MPT yang melakukan flanking ke bagian patahan dan ternyata di bagian dalam sana bakal dikeroyok. Sudah dan bahkan tumbang di tangan seorang Abax, 2 takedown dengan ada satu buah trap landmine dari seorang Abax membuat dari Tiger Wong harus kelimpungan sekali. Masih aware juga bagian atas, masih sangat sigap EVOS Divine. Ada MBR di bagian sana akan dihadapi, MBR sudah berada di bagian depan sana. Sementara kalau kita melihat pertempuran base camp yang dimenangkan oleh MBR, ternyata MBR harus terjatuh. Onyx-nya juga pulang dan Bulls yang mendapatkan bagian base camp di sana. Sekarang EVOS udah dapat 2 tapi bakal dibayar dengan MBR yang juga datang dengan launchpad di sana, bakal cepat dieksekusi oleh seorang Abax. Abax masih keburu, belum telat untuk merevive seorang MGOT. MGOT hidup tapi Beyond sekarang yang harus terjatuh. Nixi di sana akan memberikan perlawanan yang ketat sekali. Masih ada Nixi dengan dia punya Paravel atau Bison ya. Sekarang Jafra juga masih punya waktu untuk revive kembali temennya. Untungnya masih ada sebuah Steffi yang hidup di waktu yang amat sangat tepat. Nixi akhirnya tercounter dan mau nggak mau harus mundur ke bawah. Ke-skip. Nyaris saja ke-skip untuk nge-notice. Tapi Nixi sekarang apakah mungkin? Masih mungkin ternyata untuk revive temennya. Tapi exit plan-nya semuanya udah ditutup. Iya, exit plan semuanya udah ditutup. Dan yang menakjubkan adalah EVOS Divine berhasil mengusir tim dari Tiger Wong Esports. Bahkan MBR Epsilon sebagai pendatang baru ke arah Forest Red juga kali ini sudah mulai ditumbangkan satu persatu. Nixi pun akan menjadi korban selanjutnya di tangan seorang Abax dengan Drogon dan meledak. Membuat Nixi harus terjatuh hanya di satu tempat saja. Forest Red, EVOS Divine mendapatkan keuntungan 5 poin eliminasi. Sumpah ya, siapapun yang masih mau penasaran ke Forest Red jatuhnya kayak ngabsen doang ya. Ngabsen diri doang kayak EVOS Divine. Karena
Kelihatan banget dari cara penguasaan komponen EVOS Divan. Even tadi MBR datang di posisi yang udah enak banget aja. Masih bisa di-handle dengan baik. Follow up Abax juga bagus banget, on time banget. Semuanya nggak ada yang terlambat secara tempo. Itu yang membuat tim lain akhirnya sadar betul, oh kapasitas EVOS ini cukup matang untuk Forest Red. Itu juga alasan kenapa akhirnya TWE yang bermodalkan nekat dan juga pengen kelihatan dapat respect ya sebagai pendatang baru. Akhirnya mikir dua kali kalau dia mau bertahan di sana. Iya, dan heran juga Tigerong Esports-nya nggak geser ke bagian blue file-nya. Biasanya kan untuk Forest sendiri itu bisa jadi tujuan kedua mereka. Betul. Dan melakukan rotasi dengan cepat ke bagian tengah, ke bagian Miltia dengan menggunakan launchpad yang tersedia di sana. Tetapi kontes early fight yang justru malah merugikan ke arah tim dari Tigerong Esports itu sendiri. Sementara Predator Beyond di round sebelumnya dengan 4 kill dan damage-nya 2428. Itu setara ya satu orang kena sekitar 500 bahkan 600 damage something ya. Damage dia nggak main-main datang dari seorang Predator 2 season. Wah, Predator 2 season. Beyond tuh di season sebelumnya jatuhnya 2 season Predator loh. Iya, bener. Ya kan waktu dia di IOG, waktu dia di EVOS juga kemarin. Dua seragam berbeda ya, tetap menjadi player yang selalu berimpact tinggi. Memberikan damage tertinggi di dalam timnya sehingga untuk frontlinernya lebih mudah lagi bisa mengeksekusi orang-orang yang sudah diberikan damage besar oleh seorang Beyond. Tadi mahal banget sih, jujur aja pas Nixie masih ada di dalam yang dia pakai Bison. Iya. Ada Steffi di situ mahal banget sih, Steffi-nya diaktifinnya pas banget lemparin grenade. Tapi sekarang ternyata ada Dodge yang dapetin Sueb, Bigan. Oke. Di sini satu player dari tim Bigetron Delta sudah terpick, sudah ter-take down, tetapi posisinya masih cukup jauh kalau kita melihat dari mini map-nya. Karena Bigetron Delta sudah mendapatkan satu kompon yang cukup aman menurut aku pribadi. Dan di sana masih ada satu buah arsenal yang harusnya bisa diamankan kalau misalkan mereka punya kuncinya. Tapi mereka juga bisa nungguin nih. Bulls kemungkinan bisa aja dapetin satu buah arsenal di arah depan sana karena basecamp di sana ada satu vending machine dan bisa dapetin kunci di sana. Dan dari Bigetron Delta yang bisa nungguin. Ini no offense ya, Apa tuh? Gue tuh ngebayangin, ini Onyx, poinnya Onyx sama ikannya yang Tabul dapetin dari mancing. Kayaknya bayangkan ikannya Tabul yang dari Tabul mancing tuh kayak ikannya lebih banyak daripada poinnya Onyx saat ini. Udah 3 round loh. Iya, udah 3 round loh. Ya. Dan tadi Basecamp sebenarnya jadi pelajaran mahal banget ya. Pelajaran mahal untuk Onyx. Ya udah, main default aja, kedok aja. Oke, ada RRQ daripada lu main default di tempat yang sempit, minim kompon, minim resources, adu aim juga belum tentu menang, itu fatal banget menurut gue. Tapi template cara mereka turun di Bermuda pun mereka dapetin Cape Town-nya rotasi kesekian kalinya pun akhirnya nggak dapetin poin yang cukup maksimal. Artinya ada satu miss dalam komunikasi ataupun rotasi dari tim ini sehingga menggunakan template strategi mereka pun nggak berjalan. Gini, gue tuh ngerti banget karena tadi secara pesawat ya, start kan dari stadium bawah. Terus kalau misalkan dia telat turun, yang udah di kepala mereka, oh RRQ depan gue nih gitu ya kan. Karena RRQ depan Carousel sama Dock sana. Dan itu pasti jadi hantu banget. Tapi ini juga datang nih RRQ sebagai hantu karena OP Griffin. Iya, harus terculik 3 ternyata. Dan sayang sekali Pac-Man menjadi orang terakhir yang survive. Tapi aduh lone survivor, koinnya cuma 300 doang lagi. Aduh gimana nih? Gimana how to survive untuk RRQ? Yang kondisinya tadi habis Tusun, sekarang ketemu Kak Gendra lagi. Kak Gendra ada beef apa nih? Kayaknya Kak Gendra di Brasilia belum selesai. Di sini juga mau ngasih tahu kalau Kak Gendra juga punya kapasitas untuk dapetin compound-nya ya. Iya, tapi kita pindahkan karena fight juga terjadi sepertinya di tangan OP Griffin yang akan menahan rotasi ketiga dari First Rider Storm. Ada Davids yang sudah berjaga di bagian batu, mendapatkan vision yang paling luas juga bersama dengan Uai yang melontarkan berapa peluru RG dan bahkan David mendapatkan satu pick up cukup mahal karena seorang Raf. Memaksa kali ini OP Griffin harus berkumpul melakukan reviving, satu damage yang cukup besar seorang Ikal ditambah dengan persentase damage lebih tinggi dari Maro yang digunakan ini sangat membantu sekali ke arah anak-anak dari First Rider Storm untuk bisa memberikan damage cukup tinggi ke arah OP Griffin yang benar-benar dikunci pergerakannya di dalam kompon sana. Gue ngeliatnya kalau FR Storm sama OP Griffin kayak gini tuh kayak apa tau gak lo? Apa tuh? Kayak class squad jarak jauh. Mereka anak-anak class squad bro. Sama-sama gak mau maju juga ya? Iya sama-sama gak mau maju, gak ada yang mau buka glual duluan karena bakal riskan banget dan mereka berdua tahu betul kondisinya. Tapi tadi kalau ngelihat David bisa ngepick
MVP SEA Games sih, gua Waduh. rasa kansnya OP Griffin untuk kalah sih lumayan besar sih. Ya kan? Iya, dan setupnya udah dilakuin loh. Iya, Oleh anak-anak dari FR Storm, iya. mereka berusaha melakukan sebuah pengurungan, Iya. memaksimalkan terlebih dahulu pertempuran jarak jauh. Mereka nggak mau maksain war jarak dekat, meskipun padahal mereka udah punya timing untuk melakukan rush. Iya, Dengan iya. satu pick off ke arah seorang Raf, tapi mereka nggak ingin memaksakan hal tersebut. Jarak jauh masih bisa dimaksimalkan. Mereka masih ada di dalam zona dan kemungkinan third party juga bisa aja datang. Iya. Itu bener banget yang disampaikan sama Vigan. Terlebih sekarang yang mungkin bisa terjadi sama OP Griffin adalah OP Griffin berharap fokus dari FR tuh selesai. Karena kalau misalkan OP Griffin terus dipantengin kayak gini, OP Griffin gak bakal gerak kemana-mana. Ditambah circle mentalnya ke bawah coba. Ini Iya, OP iya. Griffin harus ambil movement. Antara lu lurus lewat Militia mengabaikan fokus dari si FR Storm atau mereka selesaiin dulu FR Stormnya, habis itu mereka bisa jalan dengan tenang. Oh, dan ternyata mereka milih buat cabut. Iya. Dan nggak mau terlalu menghiraukan dari pergerakan Everstorm itu sendiri. Vehicle-nya tadi sempat dihancurkan. Dan ingat, First Rider Storm mereka masih memiliki satu vehicle untuk bisa melakukan pengejaran. Atau bahkan memilih untuk masuk ke dalam zona selanjutnya aja. Karena ya dari kedua tim ini zona cukup jauh gitu loh. Harus bergerak ke arah Militia. Dan Militia pun udah jagain sama Sis Alphaing tadi yang sudah berada di bagian Militianya itu sendiri. Kagendra pun keluar dari Militia. Dan akan memilih jalan yang lain untuk bisa masuk ke dalam zona selanjutnya. Wah, ini dia nih, zona selanjutnya. Menarik banget. Tadi Bulls udah selesai sama Onyx. Onyx udah dikasih paham betapa membantengnya mereka. Ya, Landa Kuning pun tidak bisa berbicara banyak. Dan Dir, nah, Oh my god. dapatkan Razor di sana. Nggak main-main. Sniperman dari Bulls juga cukup punya kapasitas. Tapi Father, first contact-nya udah ke notice. Nice banget dari Bulls, Bigan. Yap, dan satu respect wall juga langsung dibuka untuk menghindari tembakan peluru kedua dari seorang fighter, bahkan Andrikyu yang berada di sisi yang lain. Satu buah launchpad coba dimaksimalkan untuk bergerak masuk ke dalam zona selanjutnya karena bakal berbahaya untuk Kagendra jika menghabiskan fight jalan terlalu lama. Malah terpick off dan upaya rasakan dilakukan juga dan malah tersangkut di dalam gol yang dipasang sendiri. Miskomunikasi dan Pulse akan berusaha menghabisinya tapi ombak terjatuh. Tidak akan bisa didarkan kembali pertempurannya, ombak tidak bisa ditolong. Eki dari belakang memberikan ledakan-ledakan untuk bisa memberikan damage lebih dekat lagi dan harus terjatuh juga dia, rupanya akan dibalikan keadaannya. Adrian masih survive, coba melakukan ending ke arah lawannya, berhasil mendapatkan satu orang, bergerak ke arah sebelah kiri, masih ada bonfire coba dipasang untuk bisa mengheal ke arah dirinya sendiri, tetapi malah jadi acak-acakan pertempuran yang terjadi oleh Pulse kali ini, tidak mendapatkan temponya. Adrian malah terancam, Ektindir bahkan sudah kehilangan setengah dari health point-nya. 2 lawan 4 terjadi, Ektindir masih bisa, tapi ternyata harus jatuh juga. Satu orang terakhir yang tersisa masih bisa mendapatkan satu, bahkan meskipun Pulse harus tumbang. Wah, ini unbelievable move banget. Kagendra menunjukkan improvement yang luar biasa. Bukan cuma secara eksekusi, tapi secara pas dia lagi fail moment. Tadi ada sebuah launchpad yang ketutup keluar temennya sendiri. Tadi ada eksekusi first contact yang gagal dari Father. Tapi eksekusi Father sama Revanya juga nggak kalah bagus. Komunikasi mereka lancar banget sampai mereka bisa ngurung satu persatu player Bulls. Dan player Bulls ke bait. Dan ngomongin soal bait, Ray dan juga teman-teman dari SES sekarang ke bait sama FR. Iya, tadi sempat ada sebuah headshot. Oh my god, Tiara Lane Evos Divine ternyata harus pulang di posisi ke-10. Tidak diketahui tapi Tiger Wong Esports begitu kuat untuk menjaga dua sisi yang berbeda. Ada dari Ses Alphaing First Riders di satu arah yang sama dan di belakang. Tadi sempat Eko Esports yang memberikan tembakan ke arah mereka. Mereka masih bisa melakukan satu takedown dan bahkan mereka masih bisa mempertahankan komponen yang mereka miliki. Tetapi sayangnya resource glue wall tidak bisa berbicara banyak untuk mereka bisa masuk ke bagian arsenal yang sudah dikuasai oleh FR Storm kali ini, yang mana ternyata mereka akan dikurung balik oleh pergerakan dari tim OP Griffin yang berada di bagian luaran sana. Dan dari FR Storm tentunya akan mendapatkan kesulitan yang sangat luar biasa sekali. Tidak bisa keluar dan tidak bisa banyak bertindak di dalam sana. Tidak bisa banyak bertindak. Begitu juga dengan Evos dan juga RRQ yang harus pas di peringkat 10 dan juga 9. Tiger Wong Esports sekarang menjadi target selanjutnya dari OP Griffin. Cibeng, salah satu potensial player yang dimiliki oleh OP Griffin. Bukan cuman MVP SEA Games-nya aja, tapi lu bisa lihat gimana MBR juga memberikan kesan yang sangat sinis terhadap tim yang mau coba datang di sana. Mereka coba natakin beberapa player sebisa mungkin. Dan 1-2 player dari Tiger Wong pun mulai kesulitan, termasuk dengan Raf yang juga memberikan
ledakan-ledakan berbahayanya dari Grenade terlihat. YNC dan juga Cibeng mendapatkan kesempatan untuk mengeksekusi. Kojen baru jatuh, tembak lagi Semensak dan juga Dibat sisa jatuh. Sayangnya Bigat sisa 2 aja dari Tiger Wolf. Masih bisa untuk di recovery, masih bisa diselamatkan, tetapi ada sniper yang langsung connect kembali. 2 orang harus dijatuhkan. Ledakan-ledakan terus diberikan ke depan sana. 500 damage dan tumbang sudah di tangan MVP SEA Games kita. Opira mendapatkan damage yang begitu tinggi, dan di sana kalau kita lihat masih ada 1 orang Gedai yang masih berusaha survive sendirian di arah dalam dan tidak melakukan apapun. Opi Griffin masih berusaha untuk melakukan gedoran ke bagian dalam karena FR masih ada. Rapnya dikirim masuk ke arah dalam, tembakan dengan Trogoda dan berhasil untuk mendapatkan kembali takedown ke arah seorang Gikal. 8 kill sejauh ini, keuntungan di tangan Opi Griffin karena akhirnya FR Storm pun dilumatkan oleh mereka. Ini baru MVP SEA Games, banyak 4 poin eliminasi didapatkan walaupun harus jatuh juga knockdown, tapi lawan mereka selanjutnya adalah robot merah. Langsung coba dieksekusi, Sweep juga menunjukkan kebolehan yang gak mau kalah sama Cibeng dan juga Jamfrat. Tembak lagi, keker lagi, diadu lagi, dijaga cepat sampai Bigetron Delta mendapatkan boya. Iya, Bigetron Delta Red Robot kita yang terlihat pada akhirnya di 3 menit terakhir memanfaatkan posisi yang sudah